Dulu, gue sering banget merasa gue adalah orang yang bodoh dalam mengambil keputusan. Bahkan, gak jarang gue ngerasa takut dalam mengambil keputusan. Sekarang, gue mengelola bisnis dengan kapasitas omset di atas 1 miliar setiap bulan. Belum cukup besar memang, tapi di level ini, bisa mengambil keputusan dengan tepat adalah keharusan yang gue lakukan setiap hari. Lantas, bagaimanakah gue bisa berdamai dengan hal ini? Selamat datang di Menurut Saya. Suka atau tidak, setiap hari pasti kita harus membuat keputusan. Baik itu keputusan kecil maupun keputusan besar. Baik itu keputusan yang kita ambil berdasarkan emosional maupun rasional. Dan sialnya, walaupun kita sudah memikirkan matang-matang keputusan kita, nggak jarang kita juga menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Kalau gue, ketika gue akan mengambil keputusan, yang pertama gue lakukan adalah mengumpulkan data. Data ini digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika akan mengambil keputusan. Bahkan dulu waktu gue kerja, ada training khusus untuk para head mengenai data-driven decision making. Ini berguna buat ngebalance sisi emosional kita agar lebih rasional dalam mengambil keputusan. Intinya, semua pertimbangan harus berdasarkan data. Tidak boleh kira-kira, tidak boleh feeling, tidak boleh berasumsi. Salah satu bos gue dulu pernah bilang, when you assume, you put S before you and me. Yang kedua, untuk keputusan-keputusan besar, gue biasanya meminta pendapat orang lain. Bukan untuk membantu membuat keputusan, tapi untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Terutama atas data-data yang sudah gue dapat sebelumnya. Nggak perlu nanya sama orang yang jauh lebih senior ataupun orang bijak. Cukup tanya sama orang yang lu percaya aja. Karena sudut pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi pun akan berbeda ketika kita melihat masalah yang sama, tapi orang lain yang mengalami. Jadi kuncinya ada di melihat dari sudut pandang yang beda saja. Gue sendiri punya beberapa teman yang cukup sering gue mintain pendapat. Biasanya gue telepon mereka kalau gue ada masalah ataupun sebaliknya. Makanya buat gue, punya banyak teman yang suportif merupakan rezeki tersendiri. Dalam urusan bisnis, seluruh lini bisnis gue berpartner sama Iip. Dan dalam hal pengambilan keputusan, selain untuk melihat sudut pandang yang berbeda, partner bisnis juga berguna untuk saling melengkapi. Ketika gue terlalu emosional, Iip masuk dari sisi rasionalnya. Ketika Iip terlalu berani dan cenderung nekat, gue akan masuk untuk ngerem. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jangan mengambil keputusan terlalu banyak. Sekecil apapun keputusan yang kita buat, tubuh kita butuh energi buat berpikir sebelum mengambil keputusan. Semakin banyak keputusan yang diambil, berarti semakin banyak energi yang kita keluarkan. Yang berarti juga kemungkinan kita untuk kelelahan untuk mengambil keputusan berikutnya menjadi semakin besar. Coba pikirkan berapa banyak keputusan yang sebenarnya bisa kita hindari sehingga kita bisa menghemat energi. Untuk urusan kerjaan, gue termasuk yang sering banget mendelegasikan pengambilan keputusan ke tim gue. Selama gue udah memberikan goals yang jelas ke mereka. Tapi ini cuma gue lakukan untuk mereka yang gue anggap kompeten dan gue rasa keputusan itu masih relatif cukup aman untuk gue delegasikan. Selain meringankan beban gue, cara ini juga membantu tim gue untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita juga harus lebih cepat dalam mengambil keputusan. Saran gue, speed over precision. Ingat, semakin lama kita membuat keputusan, berarti semakin banyak energi yang kita keluarkan. Semakin melelahkan. Nanti di bagian akhir, gue akan menjelaskan kenapa kita tidak perlu takut kita akan membuat keputusan yang salah ketika harus cepat mengambil keputusan. Gue pribadi punya 3 acuan yang selalu gue pertanyakan dalam rangka memilah keputusan mana saja yang harus segera gue buat. Yang pertama, gue akan menanyakan apakah keputusan ini harus dibuat sekarang, atau bisa ditunda seminggu, atau bahkan mungkin sebulan, tanpa menimbulkan kerugian apapun. Karena tidak semua keputusan harus dibuat dengan segera. Pertanyaan kedua, apakah dengan menunda pengambilan keputusan, kita akan mendapatkan lebih banyak insight? Kalau ternyata menunggu memberi benefit yang banyak, baru gue akan menunggu. Kalau enggak, gue akan putuskan sekarang. Yang ketiga, apakah permasalahan itu bisa selesai dengan sendirinya? Banyak kok permasalahan yang bisa disembuhkan dengan waktu. Time kills. Oke, bagian akhir, jangan pernah menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Kita harus ingat kalau setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Jangan beranggapan ada keputusan yang benar atau keputusan yang salah.
Tinggal bagaimana kita memaksimalkan segala keputusan yang sudah kita ambil dan mengantisipasi segala konsekuensi yang mengikuti. Kalaupun memang ada kesalahan, jadikan itu sebagai laboratorium untuk memperbaiki di kesempatan selanjutnya. Memiliki perasaan bahwa kita telah mengambil keputusan yang salah memang manusiawi. Tapi jangan sampai perasaan bersalah atas pengambilan keputusan justru membebani kita dan membuat kita nggak bisa mengambil keputusan lagi. Salah satu impian gue yang belum kesampaian sampai sekarang adalah gue pengen banget ngambil MBA. Dan dulu gue sering banget berpikir bahwa keputusan gue mengambil S2 HI adalah keputusan yang salah. Seandainya dulu gue langsung ambil MBA, pasti sekarang ilmu gue lebih matang dalam urusan berbisnis. Tapi kalau gue berpikir lebih jauh lagi, seandainya dulu gue nggak ambil HI, pasti gue tidak mendalami social movement. Dan gue nggak tahu soal pembentukan shared idea dalam menggerakkan orang, yang mana sebenarnya ilmu itu cukup sering gue pakai dalam praktik kehidupan sehari-hari sekarang. Jadi yang bisa gue lakukan sekarang adalah gue manfaatin semua ilmu gue di HI yang dulu gue dapat semaksimal mungkin, sambil gue kejar ketidaktahuan gue soal ilmu manajemen bisnis dari manapun. Dan yang terpenting, gue harus move on dengan tidak menyesali keputusan gue mengambil S2 HI. Karena dalam agama gue pun gue diajari bahwasannya segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ini menurut saya, menurut Anda bagaimana?